Wajib tahu, inilah golongan orang sholat yang masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami yuk dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih, semoga kisah ini bermanfaat. Pada saat hari perhitungan amal kelak, pada hari kiamat kelak, hal yang pertama kali bakal dihisap merupakan sholat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah yang satu ini. Di dalam Al-Quran, perintah yang paling tidak jarang Allah katakan merupakan perintah tentang sholat. Ada tidak sedikit ayat yang memerintahkan kita untuk rutin mendirikan sholat. Dalam suatu hadis, Rasulullah bersabda, sesungguhnya, pertama kali yang dihisap, ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak, merupakan sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk rutin mendirikan sholat. Namun di zaman yang sudah modern semacam ini, tampaknya tidak sedikit orang yang sudah mulai memandang remeh sholat. Bahkan hanya karena suatu argumen yang sepele saja, seseorang dapat dengan mudah meninggalkan sholat. Bahkan, kini tidak sedikit orang yang menganggap bahwa sholat itu hanya sebagai rutinitas ibadah semata. Ada juga seseorang yang melaksanakan sholat karena terpaksa dan lain sebagainya. Hal-hal semacam inilah penyebab seseorang yang rajin sholat namun masuk neraka. Karena dalam melaksanakan ibadah tersebut, mereka tidak dengan tutorial ikhlas memperbuatnya. Berikut ini, ada beberapa golongan orang yang rajin sholat, namun masuk neraka. 1. Sholat namun suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam siksa yang pedih di akhirat kelak. Di zaman semacam ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi satu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal sekecil apapun suatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seseorang yang rajin sholat dan beribadah, namun jika lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata. Karena kebohongannya itu akan menghapus amal-amalnya, dan jika ia mati dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya, yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105. Berbohong menunjukkan salah satu ciri dari golongan orang-orang yang munafik. Untuk itulah mengapa kita sebagai umat Islam wajib menjauhi yang namanya tindakan dusta, karena itu dapat menyengsarakan kita baik di dunia dan di akhirat. 2. Sholat namun minum minuman keras. Hal ini tidak jarang kita jumpai di kalangan masyarakat. Tidak sedikit sekali orang yang memperbuat sholat namun suka meminum minuman keras. Inilah akibat jika menganggap sholat hanya sebagai suatu rutinitas semata, sehingga dalam melaksanakannya tidak dibarengi dengan hati yang ikhlas. Minuman keras merupakan segala jenis minuman yang memabukkan. Minuman semacam ini sangat dilarang oleh agama Islam. Tidak sedikit orang yang sholat belum tentu dapat terhindar dari minuman keras atau khamar. Rasulullah sendiri berkata bahwa setiap minuman keras itu merupakan induk dari segala macam kejahatan. Bahkan Rasulullah juga melarang setiap muslim untuk mendekati khamar, apalagi meminumnya, baik sedikit atau tidak. Khamar merupakan barang haram yang tidak boleh diminum oleh orang yang beragama Islam. Rasulullah juga melaknat orang-orang yang berhubungan dengan minuman keras atau khamar. Untuk itu sebagai umat Islam wajib hukumnya untuk menghindari khamar dan menjauhinya. Segeralah bertobat jika pernah meminumnya, karena meskipun sholatnya rajin, tapi jika suka meminum khamar, maka neraka akan menjadi tempat kembalinya. Rasulullah bersabda, barang siapa minum khamar, tentu Allah memberi minuman kepadanya dari air panas neraka jahanam. Hadis riwayat Al-Bazar. 3. Sholat namun percaya dukun. Orang yang sholat namun dia percaya dengan dukun atau tukang ramal merupakan salah satu orang yang dapat dikatakan sholat namun ia masuk neraka.
Semacam kita ketahui, dukun merupakan orang yang mengaku bahwa dia mengetahui perkara-perkara gaib dan tersembunyi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang yang percaya kepada dukun, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Selain itu, percaya dengan dukun merupakan termasuk dalam kategori dosa besar. Karena hanya Allah sajalah yang maha mengetahui segala sesuatu. Percaya kepada dukun juga dapat dikategorikan sebagai tindakan musyrik, karena dukun itu merupakan orang yang bersekutu dengan bangsa jin. Jika kita mempercayainya, maka kita akan terkena dosa syirik. Untuk itu, jika ada orang yang sholat namun mempercayai dukun, benda pusaka, dan sejenisnya, maka ia akan terancam dosa yang sangat besar. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia sudah ingkar kepada apa yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. 4. Salat tapi suka menggunjing orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang memasukkan Anda ke dalam sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kita tidak pula memberi makan orang miskin, dan merupakan kita membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan merupakan kita mendustakan hari pembalasan, hingga datang kepada kita hari kiamat. Maka tidak bertujuan lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang membagikan syafaat. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42 hingga 48. Dalam ayat tadi, salah satu penyebab orang masuk neraka merupakan karena suka membicarakan ketidaklebihbaikan orang lain. Orang yang mendirikan sholat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka sakor. Allah melarang kita untuk membicarakan aib orang lain. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah tidak sedikit purba sangka, karena sebagian dari purba sangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari ketidaklebihbaikan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara Anda yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah Anda merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujarat ayat 12. 5. Sholat namun mengabaikan anak yatim. Orang-orang yang sholat namun mengabaikan anak yatim merupakan termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sudah jelas diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un. Maka orang yang sholat namun tidak mau menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan enggan menolong sesama, merupakan termasuk dalam orang-orang yang celaka. Sehingga, sekalipun ia ahli ibadah, maka ia juga dapat masuk neraka karena ia menyia-nyiakan anak yatim. Nah, itulah golongan orang sholat yang masuk neraka. Semoga kisah tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk menonton semuanya. Inilah 5 ciri orang rajin sholat tapi jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kena azab hingga masuk neraka. Dalam agama Islam, sholat adalah tiang agama yang wajib dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan sakit sekalipun. Rajin menjalankan sholat adalah hal yang sangat baik dan mulia. Namun tidak lantas menjamin seseorang menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu diungkapkan dalam suatu hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab, ditanya, diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak merupakan sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia. Dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Rajin sholat harus diikuti dengan menjaga akhlak serta hubungan sesama dengan manusia agar tidak menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ciri orang yang rajin sholat namun justru jauh dari Allah. 1. Orang yang lalai dalam sholat. Dalam mengerjakan sholat, kita tidak boleh lalai. Maksudnya adalah tidak mengetahui maksud dari apa yang dibaca dan apa yang dikerjakan.
Apalagi jika kurang memperhatikan syarat rukun dan ketentuan sholat lainnya, maka hanya akan memperoleh payah dan letih. Orang yang seperti ini merasa dirinya sholat, tetapi pada hakikatnya tidak sholat dan tidak mendapatkan hikmah dari Allah. Sehingga sholatnya justru membuatnya jauh dari Allah. 2. Orang yang suka menggunjing orang lain. Salah satu penyebab orang masuk neraka adalah karena suka membicarakan keburukan orang lain. Termasuk orang yang mendirikan sholat, namun suka membicarakan kejelekan orang lain, akan ditempatkan di neraka sakor. 3. Orang yang acuh pada sesama. Rasulullah menyebutkan bahwa salah satu cara mendekatkan diri pada Allah adalah sifat dermawan dan senang membantu orang lain, terutama orang yang sedang kesulitan. Orang dermawan akan memperoleh kenikmatan dalam sholat, dijaga malaikat, dan diberi cahaya dalam kegelapan. 4. Orang yang ria. Sebab pertama yang mampu menjerumuskan seorang ahli ibadah tetap mendapat azab, bahkan menghuni neraka adalah karena ria. Hal ini terjadi karena semua amal saleh yang dilakukan selama di dunia bukan untuk mencari ridho Allah, namun hanya untuk pamer atau ria, dan ingin mendapat pujian dari manusia. 5. Orang yang suka berdusta. Berdusta adalah salah satu dosa besar dan diancam siksa pedih di akhirat kelak. Meskipun hanya kebohongan kecil, tetap dianggap sebagai dosa besar. Jika seseorang rajin sholat dan beribadah, namun lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata. Karena kebohongan itu menghapus amal yang dilakukan. Nah, itulah 5 ciri orang rajin sholat tapi jauh dari Allah, bisa kena azab hingga masuk neraka. Semoga kisah tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe video ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.